Salam, puji Tuhan, kita dapat bertemu pada hari yang bahagia ini. Saya, Pendeta Nais Tumorang, akan menyampaikan firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Pada saat yang indah ini, ya Bapa, marilah urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarkanlah kami dapat memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi murid-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dari kitab Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Demikian sabda Tuhan kepada kita. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema yang kita bahas pada hari ini, Yesus konsekuen melakukan tugas dari Bapa di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak pelayanan yang telah dikerjakan oleh Yesus. Sudah hampir 3 tahun Yesus melayani di tengah-tengah orang banyak, baik itu di Yudea, di Galilea, bahkan di sekitar negeri Israel itu. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan, orang yang kerasukan setan dibebaskan dari ikatan setan. Bahkan orang-orang yang lapar diberikan makan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat menakjubkan bagi murid-murid, termasuk juga bagi Petrus. Bagi Petrus, Tuhan Yesus
pantas untuk disanjung, dieluh-eluhkan, bahkan pantas untuk mendapatkan kedudukan yang hebat di dunia ini. Oleh karena itu, Petrus tidak pernah sama sekali memikirkan bahwa Yesus itu sebenarnya mempunyai misi dari Bapanya yang di sorga, yakni memikul dosa manusia dengan cara mati di kayu salib. Di dalam teks Perjanjian Lama, terutama di kitab Yesaya pasal 52, 53 dan selanjutnya, berulang kali diceritakan gambaran Mesias yang akan menjadi gambaran Yesus di tengah-tengah pekerjaannya, bahwa dia akan menjadi domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Yesus pada saat ini, di dalam teks ini, Yesus mulai berkata terus terang kepada murid-muridnya. Dia katakan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, baik dari tua-tua Israel, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Tentu saja, Bapak dan Ibu, ketika Yesus berkata dia akan pergi ke Yerusalem, ini tentu bukan suatu perjalanan biasa. Bukan suatu ziarah yang biasa. Sebagaimana orang-orang Israel pergi ke Yerusalem untuk berziarah, untuk menunaikan tugas panggilan ibadah. Ketika Yesus berkata dia akan ke Yerusalem, ini adalah panggilan tugas untuk dia menyelesaikan misi Allah, yakni menjadi korban bagi kebebasan umat manusia dari dosa-dosanya. Dia berkata dengan terus terang bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan. Tentu perkataan ini adalah Yesus akan ditolak oleh tua-tua Israel. Yesus akan dicari berbagai kesalahannya oleh orang-orang imam-imam dan Farisi serta ahli Taurat. Yesus akan dijerumuskan ke dalam suatu pelanggaran supaya melaluinya Yesus akan dijatuhi hukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus yang sudah disanjung orang banyak, bahkan Yesus yang sudah diidolakan para murid, bahkan para murid sudah beranggapan bahwa Yesus akan menjadi orang yang berkuasa, pejabat, penguasa di Israel, di mana orang-orang akan mendudukkan dia sebagai raja yang baru. Tentu perkataan Yesus ini sama sekali tidak berterima kepada Petrus. Itu sebabnya Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu, sekali-kali tak akan menimpa engkau. Bapak dan Ibu, Petrus memikirkan bahwa perkataan itu, yakni ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan menderita dan kemudian akan mati, ini adalah perkataan seolah-olah Yesus menyerah terhadap situasi. Petrus tentu
mencoba untuk membangkitkan semangat Yesus, membangun semangat Yesus agar Yesus tidak gampang dikalahkan oleh keputusasaan. Menurut Petrus, Yesus berkata demikian oleh karena Yesus merasa tidak mampu lepas dari orang-orang Farisi, imam-imam, dan tua-tua Israel. Petrus mau mengatakan, kami masih ada. Kami akan berjuang untuk engkau. Kami akan di depan membela engkau. Dan Petrus menginginkan agar Yesus tidak mengulangi kata-kata itu. Atau setidak-tidaknya, Yesus akhirnya dikuatkan dengan pernyataan Simon Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu berbeda pikiran Petrus dengan Yesus. Petrus hanya memikirkan dari segi kemanusiaan dan dari segi bagaimana mereka akan berjuang secara kemanusiaan mewujudkan Yesus sebagai Raja. Mereka sudah berulang kali mendengarkan Yesus mengatakan dia adalah Mesias. Dan mereka mau mewujudkan itu sebagai Mesias dunia. Sementara dalam pikiran Yesus, dia Mesias, tetapi Mesias yang dipilih Allah untuk menebus dosa manusia. Mesias yang dipilih Allah berarti dia harus rela mati untuk menebus dosa manusia. Itu perbedaan yang sangat dasar, perbedaan yang sangat besar antara pikiran Yesus dengan pikiran Petrus. Yesus memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tentu saja keduanya tidak akan pernah bertemu di dalam pemikiran. Keduanya tidak akan pernah bertemu di dalam tujuan. Bahkan keduanya akan bentrokan oleh karena perbedaan pemikiran tersebut. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Bagi Yesus, ketika ada orang yang mencoba untuk melarikan atau membelokkan rencana Allah bagi Yesus untuk mati di kayu salib, itu hanya pikiran iblis. Sebelum Yesus menuju ke pelayanan, ketika Yesus sudah dibaptiskan dan berada di padang gurun, iblis pun sudah berusaha untuk mencobai Yesus agar Yesus jangan melakukan tugasnya sebagai Mesias yang dari Allah untuk menebus dosa-dosa manusia. Berulang kali iblis menggoda Yesus ketika Yesus ada di padang gurun. Dia katakan, "Jadikan batu ini menjadi roti." Dia memaksakan keinginannya agar Yesus tunduk kepada situasi laparnya saat itu. Kemudian dia katakan yang terakhir, "Jikalau engkau mau bersembah sujud kepadaku, aku akan memberikan seluruh dunia ini." Itu artinya bahwa Yesus gagal melakukan tugas yang dikehendaki oleh Allah seandainya dia menuruti apa yang dikatakan oleh iblis. Pikiran iblis adalah pikiran agar Yesus jangan mati di kayu salib. Pikiran iblis adalah agar Yesus tidak taat kepada Bapa di sorga, agar dia tidak taat kepada Bapa di sorga, dan dia melarikan diri dari panggilannya sebagai Mesias. Itu pikiran iblis. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Kelihatannya memang bisa saja Petrus sakit hati dikatakan iblis. "Enyahlah iblis."
Tetapi Yesus tidak salah mengatakan itu kepada Petrus. Sebab Petrus hanyalah sosok manusia yang telah diperalat oleh iblis. Ucapan Petrus adalah ucapan iblis. Ucapan Petrus semata-mata dipengaruhi oleh iblis. Agar kiranya Yesus tidak melakukan tugas itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kepada Petrus dikatakan Yesus dengan tegas, "Enyahlah iblis. Karena bukan apa yang dipikirkan Allah yang kau pikirkan, tetapi kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, dan engkau menjadi batu sandungan bagiku." Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap orang yang menjauh dari pikiran Allah, dia akan menjadi batu sandungan. Setiap orang yang berusaha untuk menyimpangkan orang benar, dia adalah iblis. Sehingga dengan demikian, Petrus dalam situasi ini, dia menjadi batu sandungan dan sekaligus dia menjadi iblis. Dia diperalat oleh iblis saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita merasa sangat sedih melihat Petrus. Betapa Petrus seharusnya menyadari Yesus yang terpanggil untuk melakukan tugasnya sebagai Mesias yang datang dari Allah. Mestinya Petrus telah memahami itu. Tetapi kadang-kadang kebesaran dan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, mujizat-mujizatnya telah membuat Petrus dirasuki oleh pikiran bahwa dia bersama dengan Yesus akan menjadi besar di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang dipikirkan Petrus semata-mata adalah kepentingan dunia. Padahal kepentingan dunia itu sementara. Banyak kadang-kadang kita sebagai orang yang hidup di dunia memang seperti Petrus ini. Kita memikirkan kepentingan dunia. Bagaimana saya supaya menjadi hebat, bagaimana supaya saya boleh luar biasa, kaya, pejabat, orang terkenal, dan sebagainya. Padahal semua yang dibutuhkan itu adalah sesuatu yang kita tinggalkan. Bahkan semua yang kita cari, cita-cita yang demikian, kadang-kadang justru akan membuat kita semakin tidak mengenal Allah dan semakin jauh daripada Allah. Banyak orang menghalalkan apapun demi dia menjadi orang besar di dunia ini. Dan jikalau kita berpikiran seperti Petrus, kita telah jauh dari anugerah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus sangat sedih mendengarkan perkataan Petrus itu. Jangan ada lagi murid-murid yang lain berpikiran seperti Petrus. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya yang lain, kepada semua murid-murid itu. Dia katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Yesus memberikan persyaratan untuk mengikut dia. Dia katakan, dia harus menyangkal dirinya. Tentu saja Bapak dan Ibu, yang pertama ini menyangkal diri, ini menunjukkan bahwa diri kita harus mati terhadap keinginan-keinginan daging. Jangan ada orang yang mau mengikut Yesus, tetapi dia mengikuti keinginan dagingnya. Sebab keinginan daging berbeda dengan keinginan roh. Yang dilakukan keinginan daging hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Dan orang yang tidak bisa menyangkal dirinya,
tidak layak untuk mengikuti Yesus. Yang kedua, dikatakan Yesus, orang yang mengikut Dia harus mau memikul salibnya. Bapak dan Ibu, salib kita itu adalah semua penderitaan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, problema yang timbul atas kepercayaan kita, baik mungkin di lapangan pekerjaan, di kehidupan sehari-hari, kita akan menghadapi dilema dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Itu adalah salib kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, tetapi orang menolak kita, itu salib kita. Dan jikalau kita tidak dapat memikul salib kita, maka Yesus mengatakan bahwa kita tidak layak mengikut Dia. Yang ketiga, Yesus menginginkan agar orang mengikuti Dia dengan kesetiaan yang 100%. Mengikut Dia dengan keyakinan bahwa Yesus tidak akan membawa dia ke kematian. Sekalipun Yesus akan berjalan di berbagai tempat yang sulit, bahkan mungkin kita seolah-olah melihat jalan yang terjal, tapi ketika kita mengikut Yesus dengan setia, dengan taat, Yesus akan memberikan kepada kita kemampuan untuk menjalani hari-hari kita. Itu sebabnya persyaratan yang ketiga ini, jikalau kita mau mengikut Dia, ikutilah Yesus itu dengan setia dan taat. Dan serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memegang hidup kita dan memelihara hidup kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari kita jikalau tidak atas kehendak Tuhan. Bahkan sehelai rambut kita pun tidak ada seorang yang bisa mengambilnya jika tidak seizin Tuhan. Apalagi nyawa kita. Takkan ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa kita jika tidak kehendak Tuhan. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, 3 persyaratan ini diajukan oleh Yesus. Hendaklah engkau memikul salibmu, menyangkal dirimu, mengikuti dengan setia dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita setia, maka sepenuhnya hidup kita bergantung kepada Tuhan. Jangan takut kita kehilangan nyawa. Jangan takut kita kehilangan apapun. Karena Yesus tidak akan membiarkan sehelai rambut kita pun yang jatuh tanpa kehendak Allah. Sebaliknya, jikalau ada orang melihat bahwa dia dapat seluruh dunia ini, tetapi Yesus berkata, yang kau dapat itu hanya sementara, dan apa gunanya itu kau dapatkan? Sebab engkau kehilangan nyawamu. Dalam hal ini, orang-orang yang di luar Yesus yang berusaha mencari kepentingan diri sendiri, kemewahan diri sendiri, itu hanya sebatas hidup di dunia saja. Dan itu tidak dapat dibawanya untuk hidup yang kekal. Itu sebabnya dia kehilangan nyawanya. Padahal nyawa itulah yang paling penting daripada harta. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengapa nyawa atau hidup lebih penting daripada harta? Karena hidup itu kekal. Hidup itu selama-lamanya. Sementara harta akan hilang dan binasa. Kristus akan datang di dalam kemuliaan Allah. Dan orang yang hidup selama-lamanya itu akan melihat kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita melihat pikiran Allah di dalam mengikuti Dia. Di dalam kehidupan kita setiap hari, ikuti pola pemikiran Allah. Pola pemikiran Allah bahwa Allah memikirkan apa yang kekal, apa yang selama-lamanya, yang memberikan hidup. Sementara
pola pikiran manusia hanya pola pemikiran yang memuaskan nafsu sesaat. Petrus gagal memahaminya. Itu sebabnya dia tidak menghendaki Yesus berkata tentang penderitaannya. Yesus menegur Petrus agar Petrus tidak sesat dan tidak lagi mengikuti pola pemikiran manusia. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Di dalam hari-hari kita, di dalam kegiatan kita, mari kita tidak fokus atau tidak sungguh-sungguh hanya untuk mencari harta ini. Kita anggap itu harta dan apa yang di dunia ini hanyalah bagian sementara saja. Jangan terlalu fokus untuk hal yang demikian. Tidak perlu engkau fokus mencari harta sebanyak-banyaknya. Tidak perlu fokus untuk menjadi kemuliaan yang sebanyak-banyaknya. Tidak perlu fokus untuk jabatan yang setinggi-tingginya. Tapi fokuslah supaya engkau dapat mengikuti Yesus selama-lamanya. Fokuslah agar engkau bisa memikul salibmu dengan sepenuh hati. Fokuslah agar engkau menyangkal dirimu. Supaya dengan demikian engkau dapat mengikuti Yesus dengan tulus. Tuhan memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau tetap konsekuen di dalam pemikiranmu untuk menjadi Mesias sebagaimana Allah memilih Engkau. Engkau mengabaikan semua kemewahan, jabatan, dan kuasa di dunia ini. Bahkan Engkau mengambil penderitaan sebagai jalanmu menuju penyaliban. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu yang telah memberikan kami pengajaran untuk dapat mengikut Engkau dengan setia. Maka kami harus menyangkal diri kami, memikul salib kami, dan mengikuti Engkau dengan setia dan taat. Kiranya Engkau menguatkan kami melakukan itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.